Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ihwal muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khatib akan membawakan khutbah dengan tema pertanda kehancuran bangsa dan negara. Tamu Allah yang berbahagia, setiap makhluk di muka bumi tak ada yang kekal, baik perorangan maupun komunitas bangsa dan negara memiliki ajal masing-masing. Jika ajal itu sudah tiba, tak dapat ditolak atau ditangguhkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat atau bangsa punya ajal. Apabila ajal telah datang, mereka tak dapat mengundurkannya dan tak dapat pula memajukannya barang sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Tamu Allah yang berbahagia, para ahli tafsir menyebutkan ajal mengandung pengertian maut bagi makhluk perorangan dan mengandung pengertian kehancuran bagi komunitas bangsa dan negara.
mengenai masalah kehancuran bangsa dan negara. Menurut para mufasir, hal itu terkait dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa bangsa dan negara tersebut akibat penduduknya berbuat berbagai hal yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat dan surat yang mengisahkan kehancuran bangsa-bangsa di masa lampau. Sebelum tiba pada titik kehancuran, bangsa dan negara tersebut mencapai kejayaan lebih dahulu berkat ketinggian dan kemuliaan akhlak moralitas yang menumbuhkan etos kerja, intelektualitas, serta kebajikan antar sesama. Kemudian mengalami kemerosotan setelah akhlak mereka luntur, hidup seenak perut, semangat kerja kalah oleh kemalasan, kecerdasan kalah oleh kebodohan. Namun sebelum menemui titik nadir, kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim utusan atau rasul untuk memberi peringatan, mengajak mereka kembali ke jalan yang diridhai Allah, meneguhkan keimanan kepadanya, dan menyuruh menumbuhkan kembali kebaikan dan kebajikan kepada sesama manusia. Hanya banyak yang membangkang, menolak seruan para rasul. Mereka bersikeras mempertahankan gaya hidup mutakhir yang menyimpang dari garis lurus semula. Itulah yang terjadi kepada bangsa Ad yang menentang dakwah Nabi Hud, bangsa Samud yang melecehkan dakwah Nabi Soleh, bangsa Madian yang menolak dakwah Nabi Syuaib, dan lain-lain. Kisah para rasul tersebut merupakan contoh bagi orang-orang yang mau berpikir. Quran Surat Yusuf ayat 111. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menurut Syekh Abdullah, penulis kitab Ashabul Halakul Umam wa Sunnatulillah, garis besar tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara yaitu semakin banyaknya golongan mufrofin, yaitu yang mendapat anugerah kekuasaan dan kekuatan politik, ekonomi, hukum, tetapi tidak menggunakannya untuk kemaslahatan umat, malah digunakan untuk maksiat kepada Allah, sebagaimana dinyatakan Quran Surat Al-Isra ayat 16. Seandainya kami berkehendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada para elit negeri itu untuk taat kepada Allah. Namun mereka terus berbuat durhaka, sehingga sudah sepantasnya kami hancurkan negeri itu hancur sehancur-hancurnya. Kemudian, jika penghuni negeri berbuat zalim, baik zalim kepada diri pribadi, tidak menggunakan hak dan kewajibannya untuk tunduk dan patuh kepada Allah, zalim kepada orang lain, melakukan penindasan dan pelecehan dengan mengabaikan hak-hak kemanusiaannya, serta zalim kepada Allah, mengutamakan hak asasi manusia yang ternyata tidak baik dan tidak benar, seraya mengabaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta manusia. Maka sebagaimana firman-Nya, Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri kecuali jika penduduknya sudah berlaku zalim. Quran Surat Al-Qasas ayat 59. Tamu Allah yang berbahagia, salah satu bentuk kezaliman yang sangat mencolok dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, antara lain di bidang hukum pilih kasih, tajam ke bawah tumpul ke atas. Seorang nenek renta mengambil ranting kayu bakar, diadili dan divonis penjara. Sementara itu beberapa penjara hutan malah berkeliaran lepas dari tuntutan hukum. Sabda Rasulullah SAW, kehancuran umat sebelum kalian diakibatkan oleh sikap pilih kasih dalam menerapkan hukum. Elit mencuri dibiarkan, tetapi seorang elit mencuri, undang-undang ditegakkan sebenar-benarnya. Sadar atau tidak, pertanda-pertanda itu sudah mulai bermunculan. Oleh karena itu, sebelum ajal datang, sebaiknya segera bertaubat, tentu dengan berupaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga ada guna dan manfaatnya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihabdillahi jami'a wa bi dzikri ni'matihi 'alaina id kunna a'da'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uus ila mardatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلي Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun sidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tabiru al-yawm innama tujzawna ma kuntum ta'malun. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمع لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. وبالله الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم